kita, Tuhan kita siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya memang kita sebisa mungkin patuh. Kuda aja bisa patuh ya, apalagi kita. Memang ujiannya nggak sama ya, karena manusia ini makhluk berakal. Ketika kita zuhud ya, zuhud di kota besar, berusaha menjaga keimanan kita, keistiqomahan ibadah kita, itu justru insya Allah pahalanya lebih besar daripada kita zuhud di hutan yang nggak ada godaannya. Ya. Saya pulang dari Mesir, mau balik lagi ke Jakarta untuk syuting film yang kedua di Jakarta, di Jawa Tengah dan lain-lain. Saya salim ke ibu saya. Saya pulang kampung dikasih waktu seminggu waktu itu oleh produsernya. Saya salim kepada ibu saya, pamit mau ke Jakarta. Ibu saya ngomong gini, Kholidi, selamat dulu baru sukses. Selamat dulu Jadi, baru sukses. Dahsyat ya. Selamat dulu baru sukses. Itu kan, waduh, buat saya, wah, berat juga ya gitu kan. Saya bingung maknanya apa ya. Terus ibu saya ngomong, iya banyak orang sukses tapi nggak selamat. Saya mengkaji sebuah ayat ahasibanasu ayatroku ayakulu amanah wahum leftanun. Kan itu Allah nanya kepada kita, manusia apakah kamu beriman? Ketika kita jawab, iya ya Allah, kami beriman kepadamu. Kata Allah di jawaban selanjutnya, kami akan uji kamu seperti orang pendahulu kamu. Siapa orang pendahulu kita? Ada para nabi ya, para rasul ya, para orang-orang soleh, itu kan diuji betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, alhamdulillah hari ini, di hari Minggu ini, kita bisa belajar kembali untuk memperdalam pemahaman kita dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Kholidi Asadil Alam. Jadi nama saya juga Alam nih, jadi hari ini kita double Alam ya. Oke, apa kabar Mas Kholidi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang dan diajak untuk sharing-sharing. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, Mas Kholidi, kita di Quran Inspiration ini adalah memang kita mempelajari Al-Quran, dan biasanya kalau kita menyebutkan Quran, biasanya para audiens kita atau para bahkan Muslim, waduh ini pelajaran yang sulit ya. Nah, kita memiliki visi di Quran Inspiration ini bagaimana kita menyajikan Al-Quran dengan sederhana, jadi orang mudah untuk relate, kemudian mengambil inspirasi, kemudian menerapkan dalam kehidupan. Dan step berikutnya adalah ketika mereka memahami ternyata Quran itu gampang ya, Al-Quran itu mudah ya. Kemudian step berikutnya adalah mereka tertarik untuk memperdalam, mempelajari Al-Quran. Tujuan kita itu, Mas Kholidi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi, Mas Kholidi, dan para sahabat Quran sekalian. Dan hari ini Mas Kholidi kita akan belajar sebuah surat, yaitu surat Al-Adiyat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita mempelajari Al-Quran, Quran itu merupakan satu kesatuan. Jadi dalam sebuah surat itu menjadi satu kesatuan, di mana ayat-ayat yang di dalamnya harus difahami secara komprehensif. Sehingga pemahaman kita terhadap sebuah surat itu menjadi lebih luas lagi. Nah, kita biasanya ketika kita mempelajari Al-Quran bukan hanya tentang apa yang dikatakan. Namun yang menarik juga kita pelajari bagaimana Allah menceritakannya. Menjadi sesuatu yang menarik untuk kita mengkajinya. Dan hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat, bagaimana logika yang Allah berikan dan bagaimana kreatifnya Allah menyampaikan surat ini. Dan ketika dulu waktu masih kecil, kadangkala saya waktu itu bertanya, apa sih hubungannya tentang kuda berperang dengan ilmu tentang Islam itu apa sebenarnya? Nah, hari ini kita coba memperdalam dan mungkin nanti Mas Kholidi juga bisa sharing yang kaitannya dengan ayat yang kita akan mempelajari ini. Surat Al-Adiyat ini, kalau kita lihat, ini terdiri dari ayat yang tidak panjang. Dan bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang suka sekali kaitannya dengan perang. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat yang kaitannya tentang kuda, kemudian seorang penunggang kuda yang fokus untuk mengejar musuhnya, untuk berperang, pasti menjadi sesuatu yang menarik. Sama misalnya Mas Kholidi tertarik dengan dunia acting misalnya, ketika diceritakan tentang seni peran pasti akan tertarik tuh. Anak muda yang tertarik dengan mobil misalnya, ketika diceritakan dengan mobil pasti tertarik. Nah, di sini Allah menceritakan di bagian awal di dalam surat ini, kita roll through dulu nanti ya. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Wal 'adiyat itu apa? Wal 'adiyat itu adalah penunggang kuda
yang dia fokus kepada musuhnya, kemudian memacu kudanya sangat kencang sekali, dan dia tidak memperdulikan kanan dan kirinya. Dia hanya fokus kepada musuhnya ini. Kemudian kuda itu dipacu sehingga mengeluarkan bunyi yang seperti itu. Artinya bahwa kuda ini dipacu sangat kencang dan dia terengah-engah tuh. Kemudian falmuriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Kuda itu kalau di padang pasir dipacu, ada sepatu kudanya kan? Dan itu menghasilkan bunyi yang sangat kencang dan memercikkan api. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi sinnya ini sin pagi. Kemudian di ayat keempat, fa'atharna bihi naq'a, kemudian dia menerbangkan debu-debuan. Kemudian menyerbu di ayat kelima, fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah musuhnya. Nah, kalau kita lihat, kita amati, ayat ini kalau kita bayangkan sebagai scene sebuah film, mungkin kita akan bisa melihat di bagian awal, dimulai dengan seorang penunggang kuda. Ini scene awal. Saya kasih gambaran gini Mas Walidi. Kayak kita sebuah film, kemudian scene awal itu seorang penunggang kuda yang dia sedang menarik kekang kudanya. Kemudian dia memacu kudanya. Kemudian habis itu fokusnya kepada mulut kudanya. Kemudian di ayat kedua, scene-nya berganti lagi kepada kaki kudanya, di zoom in ke kaki kudanya. Kemudian habis itu, di ayat ketiga, zoom out lagi, kemudian scene ini terjadi ketika pagi hari. Ketika pagi hari. Jadi kudanya bergerak sangat kencang sekali, dan pasukan kuda itu menerbangkan debu-debuan. Scene-nya berganti lagi. Jadi debu berterbangan, pasukan kuda ini berlari sangat kencang sekali, dia menerjang musuhnya, kemudian tiba-tiba penunggang kuda ini melompat sangat tinggi, kemudian sekarang posisinya sudah di tengah-tengah musuhnya. Yang tadinya awalnya musuhnya itu ada di depan dia, karena dia melompat tinggi, kemudian sekarang posisinya dia di tengah-tengah musuhnya. Dia dikelilingi oleh seluruh musuhnya dia. Seluruh musuhnya mengamati dia. Dan ini kan scene yang luar biasa ya, kalau digambarkan kepada kita gitu. Bangsa Arab digambarkan seperti ini, wah keren ya gitu lah. Nah, bagian berikutnya, ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat korelasinya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat ini Mas Walidi ya, hubungan bagian awal tadi tentang kuda, kemudian kita akan tertarik. Apa yang akan terjadi kepada pasukan kuda itu yang melompat tinggi kemudian di tengah-tengah musuhnya? Apakah dia memenangkan pertempuran atau dia bisa dikalahkan? Tapi di sini Allah langsung mengubah topiknya. Innal insana li rabbihi lakanud. Kira-kira apa ya korelasinya? Apa ya hubungannya? Nah, kadang-kadang kalau kita mempelajari dulu hal seperti ini, kok nggak nyambung ya? Nah, kalau misalnya dari pengalaman Mas Holidi sendiri, ketika misalnya melihat kaitannya dengan mempelajaran Al-Quran, pernah nggak Mas Holidi misalnya dulu ketika belajar di pesantren gitu, mengalami ketika kita baca terjemahan atau membaca tafsir, kok ayat ini nggak berhubungan ya dengan ayat-ayat sebelumnya? Pernah nggak merasakan seperti itu? Ya, pernah sih, gitu kan. Karena kan ada asbabul nuzul ya, gitu kan. Jadi memang ketika kita baca, makanya kita harus ada gurunya kan, tujuannya kan agar paham. Kecuali kayak surat Al-Adiyat ini memang satu rangkaian kan, jadi kita masih bisa memahaminya, dicerna oleh akal pikiran kita sih, oke ya. Ya. Sama. Nah, kemudian ternyata ini ilmunya luar biasa. Ternyata Al-Quran itu memberikan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap sebuah kehidupan dan mudah untuk difahami. Karena di bagian awal kalau kita melihat koneksinya, ternyata koneksinya adalah ketika bangsa Arab diceritakan kuda, kuda itu adalah binatang yang sangat unik. Tidak seperti hewan lainnya. Ketika hewan lainnya, misalnya kerbau, ketika dia melihat bahaya di depannya, maka kuda itu bisa berbelok tuh. Jadi kalau ada bahaya di depannya, dia bisa berbelok. Tapi kuda, ketika dipacu ke medan perang, dia tahu resikonya. Resikonya apa? Resikonya bisa jadi kematian buat dia. Karena medan perang. Bisa saja yang ditombak dulu adalah si kudanya. Kemudian
Akhirnya kudanya jatuh, kemudian terpelanting penunggang kudanya, baru penunggang kudanya yang diperangi kan. Nah, artinya apa? Bahwa kuda itu ketika menerjang musuhnya, dia sangat tahu resiko buat dia adalah kematian, tapi dia tetap loyal kepada tuannya. Dia nggak berbelok tuh kuda itu. Jadi tetap saja dia akan mengikuti perintah dari tuannya itu. Ketika dia dipacu ke depan, dia akan fokus ke depan. Walaupun dia tahu ini bahaya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih dia sangat loyal terhadap tuannya? Karena tuannya sudah memberikan kepada dia makanan, mengasuh dia, kemudian memberikan tempat tinggal, memandikan, dan segala macamnya. Sehingga dia punya loyalitas. Jadi ketika bangsa Arab menceritakan tentang kuda itu, maka bangsa Arab sangat paham. Ini tentang loyalitas. Kemudian di ayat ke-6 ini baru kelihatan hubungannya. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya engkau manusia, kamu itu terhadap Tuhanmu tidak loyal. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik sekali untuk kita bisa menyerap. Nah, pertanyaannya mungkin gini, mungkin Mas Khalidi bisa sharing kepada para sahabat Quran ya. Kadang dalam kehidupan kita melakukan seakan-akan kita patuh terhadap Tuhan kita, tapi dalam sebuah periode kehidupan kita kadang-kadang kita melakukan sebuah dosa. Ketika kita melakukan sebuah dosa, berarti kan kita tidak loyal terhadap Tuhan kita. Ya. Ya kan? Nah, apakah bisa merasakan kita itu tidak loyal terhadap Tuhan kita? Kadang kita juga lupa dengan Tuhan kita. Mas Holidi pernah nggak punya experience misalnya di masa muda dulu gitu? Sekarang masih muda juga sih. Oh iya, ya. Bercanda. Tapi udah jadi bapak-bapak, udah mekar, mengembang. Udah, ya. Udah punya satu anak ya? 2 kan bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau 3 kan bapak-bapak. Oke. Nah, pernah nggak ketika waktu lebih muda dari yang sekarang masih tetap muda. Jadi ketika dulu, pernah nggak dalam periode hidup dulu itu, pernah loss dalam kehidupan, kemudian gimana membalikkan semua itu, akhirnya balik lagi kepada jalan yang benar? Iya. Kalau Ustadz tadi ya, Ustadz Khairil Alam. Kalau peran saya kan Ustadz Khairul Azam kalau di film Ketika Cinta Bertasbih ya. Iya. Ada Khairulnya hampir mirip. Nama asli saya Muhammad Khalidi Asyidil Alam ya. Jangan-jangan kan masih bersaudara kita ya. Betul. Apalagi dalam Islam ya. Iya, betul. Nah, kalau yang disampaikan oleh Ustadz Khairil tadi, bahwasanya ada kalanya kita itu tidak, memang kadang lupa ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam itu memang seharusnya totally surrender, ya, totally berserah diri kepada Allah, dan juga totally tunduk, ya. Ketika saya memberikan motivasi ke anak muda juga gitu, saya bilang, teman-teman KTP-nya, agamanya tulisannya Islam, udah tahu belum maknanya dari kata Islam ini, yang diambil dari suku kata bahasa Arab ya. Islam itu, kosakata dari bahasa Arab ya, maknanya salah satunya adalah aslama. Aslama itu bisa jadi keselamatan dan juga tunduk. Ya. Maksudnya apa tunduk? Tunduk adalah ketika di zaman Nabi dulu tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam ya, di zaman Nabi Muhammad ya, tidak ada. Tapi ketika orang itu masuk ke dalam Islam, masuk Islam, dia harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ada di Islam. Ya, mulai dari sholat 5 waktu, makan makanan yang halal, yang ini haram nggak boleh dimakan. Nah, itu kan artinya tunduk ya, seperti yang, atau patuh ya, seperti yang disampaikan materi dari Ustaz Khairil tadi tentang kuda itu patuh dengan pemiliknya kan, patuh terhadap tuannya. Tuan kita siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya memang kita sebisa mungkin patuh. Kuda aja bisa patuh ya, apalagi kita. Memang ujiannya nggak sama ya, karena manusia ini makhluk berakal. Al-insanu makhlul khata' wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kita pasti sering khilaf ya. Apalagi buat orang-orang yang tinggal di kota besar ya Ustaz ya. Ya, betul. Kayak kita ini kan pengen ya ibadah sempurna, tapi pada kenyataannya ada aja gangguan, ada aja godaan. Contoh deh, saya pengen nih besok sholat di awal waktu semua deh. Ternyata kita harus kerja, kita harus meeting, harus ke kantor ya. Saya juga ada kegiatan kantoran juga sekarang.
otomatis terus pengen sholat maghrib di awal waktu. Tapi kita pas azan maghrib belum nyampe rumah, saking macetnya nih Jakarta gitu kan. Ya nggak? Gitu kan. Wah, itu aja udah sedih banget. Dan nggak bisa turun juga, kita udah masuk tol. Gimana? Nggak bisa Nah, salat. ini tantangan. Iya, tantangan-tantangan kita hidup di kota besar. Tapi insya Allah justru memperjuangkan ibadah itu yang nggak mudah di kota besar itu, mudah-mudahan pahalanya juga besar. Seperti saya sekarang punya ini, Ustaz, punya tim ya, salah satu tim saya, karena saya ngajar, jadi administratifnya harus kuat. Otomatis saya baru butuh asisten pribadi. Kalau dulu syuting malah saya nggak pernah diasistenin. Saya bawa skenario sendiri, ngambil minuman sendiri, ngambil makanan sendiri aja. Berangkat sendiri, nyetir sendiri, gitu kan. Tapi ketika sudah menjadi dosen, ya, saya ngajar di Institut Setiami Ilmu Komunikasi, diberi kesempatan. Saya nganggap belajar menjadi dosen ya, karena kayaknya belum waktunya. Jadi sambil belajar. Yeah. Nah, di saat seperti ini saya butuh asisten untuk mengasisteni saya di bidang administratif ya, dokumen dan lain-lain. Nah, saya ngambil orang yang saya kenal dari Jepara, itu penghafal Quran, Ustaz. 30 juz. Murni 30 juz. Jadi tiap malam ngaji juga di rumah saya. 6 juz, jadi seminggu udah hatam Al-Quran, gitu kan. Jadi, terus saya bilang kepada beliau, waktu itu ketemu beliau di Semarang ya, saya bilang, ayo Mas ke Jakarta, sampean ini penghafal Quran, Hafiz ya. Dan saya bilang, tapi ya tantangannya berat, hidup di Jakarta apa aja ada. Yeah. Yang dilihat nggak ada di daerah sampean, di kampung sampean, di Jepara, di Jakarta ada, jangan kaget. Yeah. Tapi saya bilang, ketika kita zuhud di kota besar, berusaha menjaga keimanan kita, keistiqomahan ibadah kita, itu justru insya Allah pahalanya lebih besar daripada kita zuhud di hutan, yang nggak ada godaannya. Yeah. Ya iyalah, di hutan, hidup di hutan, zuhud ya, nggak ada godaannya. Ini di kota besar, otomatis value atau nilainya nggak sama ya. Jadi terima kasih tadi Ustadz ya mengingatkan saya juga tuh, mereminder tentang kita harus patuh kepada Tuhan kita ya, ibarat kata di surat Al-Adiyat ini tentang kuda yang patuh dengan tuannya dan beresiko meninggal ketika ada di medan perang tapi setia kepada Tuhannya. Itu sama seperti umat Islam ketika jalan di dunia ini, jalan di muka bumi ini. Kalau orang bisa memaknai bahwa hidup dan mati kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah ya udah, kita ilallah ya, bukan ilah yang lainnya, tapi memang karena Allah semuanya. Kalau saya sih memang merasakan nggak mudah ya untuk kita totally pasrah, tunduk kepada Allah. Meskipun kita berusaha coba. Yang tadi saya analogikan seperti kita pengen sholat maghrib di awal waktu, ternyata kita masuk tol kena macet. Kita sedih juga. Tapi yang penting kita hormat waktu, terus ya segera keluar tol atau segera sholat maghrib ya, meskipun nggak di awal waktu. Terus berikutnya, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Makanya nggak mudah memang ya buat sobat-sobat pemirsa yang nonton kita saat ini, saya menyampaikan, tapi gimana caranya kita tetap berusaha istiqomah ya iman kita. Ya salah satunya lihat seperti kajian-kajian seperti ini ya, lihat webinar, lihat YouTube yang baik-baik ya. Betul. Atau mengkaji buat muhasabah kita. Karena kalau di teori S1, S2 saya kan ilmu komunikasi ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi secara teori, secara ilmiah, apa yang dilihat manusia, apa yang didengar manusia itu mempengaruhi pola pikir. Yeah. Jadi kita lihat apa, kita dengar apa, itu mempengaruhi pola pikir kita dan bahkan perilaku kita. Waktu itu saya bikin kajian tentang teori itu di kelas, saya bilang bahwa contohnya tayangan Smackdown ya. Awal kan di Indonesia muncul Smackdown tayang jam 12 malam ya. Mohon maaf nih ya. Karena bagus ratingnya, maju tuh jam 10 sampai jam 8 malam. Apa yang terjadi di Indonesia? Jam 8 malam anak-anak kecil masih belum pada tidur kan. Yang terjadi di Indonesia, besoknya banyak di surat-surat kabar, anak kecil banting temannya di sekolah. Karena apa yang dilihat, nonton di Smackdown, segede gitu dibanting nggak apa-apa. Besoknya dipraktekin di sekolah. Tangannya patah. Gitu.
hal-hal gitu akhirnya ditarik lagi, SmackDown nggak boleh tayang jam, makanya sekarang ada logo bimbingan orang tua semua umur itu kan, Parental guide-nya. apa Ustaz? Parental guide. Parental guide ya. Ya. Nah, parental guide istilahnya itu untuk mengawasi kan, dan salah satu tayangan-tayangan yang kayak hal-hal kayak SmackDown itu kan akhirnya tayang nggak boleh jam yang anak-anak masih nggak tidur, akhirnya harus tengah malam lah. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan ya, bahwasanya ayo kita tonton yang baik-baik, ayo kita dengar yang baik-baik, bahkan kita baca yang baik-baik. Agar apa? Agar ya jiwa kita positif ya, termasuk nonton tayangan seperti ini, karena efeknya mereminder kita, memwarning kita untuk bermuhasabah diri, agar hati-hati jalani kehidupan. Kan untuk ngecas iman kita gimana? Iman naik turun. Oke, iman emang naik turun, tapi ngecasnya gimana? Ya berkumpul dengan orang soleh ya. Kita sering dinasihatin tuh ya. Ibadah, puasa, zikir, dan lain segala macam. Nah, salah satunya kita meluangkan waktu untuk nonton tayangan-tayangan seperti ini. Karena ini mereminder kita. Manusia itu memang banyak lupanya, banyak salahnya gitu kan. Kemarin habis makan apa aja, bisa jadi hari ini lupa kan. Iya, betul. Kalau nggak ada yang ngingetin ya Ustaz ya. Ya, betul. Makanya kan tugas kita adalah saling mengingatkan sesama muslim, karena kalau kita lihat balik lagi kepada ayat tadi, innal insana li rabbihi lakanud. Di situ ada kata insan. Insan itu adalah manusia yang template-nya itu ada pelupa. Jadi pasti dalam kehidupan ketika kita berusaha untuk ingat gitu loh, kita tahu ilmu banyak gitu loh. Bukan berarti ketika kita tahu kita itu nggak lupa. Nah, makanya kan penting untuk kita remind kembali, makanya kita buka Quran, kemudian kita ikut kajian, kemudian kumpul sama orang-orang soleh untuk merimain kembali. Kadang-kadang kita tahu gitu loh. Namun kadang-kadang kan gini, Mas Khalidi, ketika kita misalnya datang ke Jumatan, kita merasa, loh materi itu saya udah tahu kok gitu. Saya sudah paham kok gitu loh. Padahal sebenarnya tujuannya adalah mengingatkan. Kadang kita lupa terhadap hal itu, kemudian diingatkan. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Khalidi ya. Lagi. Oke, kita sudah sampai di sini tadi. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini adalah karakter manusia. Jadi istilahnya gini, kalau bagian awal tadi menceritakan tentang kuda yang sangat loyal terhadap tuannya, walaupun resiko kematiannya. Padahal si pemilik kuda itu kan hanya memberikan makan, memberikan tempat tinggal kan, tidak memberikan hidup. Allah itu sudah memberikan hidup loh buat kamu. Tapi kenapa kamu nggak loyal seperti kuda? Kuda aja loyal, kenapa kamu manusia nggak loyal? Itu kan sindiran untuk kita. Jadi rupanya esensi dari surat Adiyat ini ada di tengah-tengahnya nih, di ayat ke-6 ini. Karena kalau kita lihat strukturnya nih Mas Khalid ya, ini ada 11 ayat nih. Ya, Ustaz. Ada 11 ayat. Dan kalau kita lihat, ayat ke-6 itu adalah posisinya adalah yang di tengah-tengah. Jadi kalau kita belajar tentang struktur surat ini, maka esensinya ada di tengah-tengah itu. Allah ingin mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak loyal, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, kemudian lanjut ayat ke-7. Di ayat ke-7 ini, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu, kalau kamu fokus terhadap dirimu sendiri, kamu akan menjadi saksi bahwa kamu itu nggak loyal. Dan kalau kita lihat nih Mas Walidis, kalau melihat secara strukturnya, ternyata ada korelasi ayat 1 dengan ayat ke-7. Kalau ayat 1 tadi kan, penunggang kuda yang fokus kepada musuhnya, dia tidak memperhatikan kanan dan kirinya, dia fokus terhadap musuhnya, dan di ayat ke-7 ini, Allah menceritakan, kalau kamu fokus melihat dirimu sendiri, kamu tahu bahwa kamu itu nggak loyal. Jadi kan ini bahan evaluasi buat diri kita ya. Kalau kita ngelihat diri kita, oh iya ya ternyata saya masih belum loyal terhadap Tuhan saya. Kok kadang-kadang saya loyalnya terhadap apa nih? Terhadap yang lain. Kemudian yang lain itu apa? Di ayat ke-8 dijelaskan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia itu li, karena ada kata li-nya berarti penekanan tuh. Hubbi itu kan sangat cinta sekali. Jadi kamu itu benar-benar cinta terhadap apa? Khair, sesuatu yang indah, sesuatu yang kaitannya dengan dunia. Misalnya gini, wah berarti ini hanya orang kaya saja. Enggak, ini bisa saja orang yang
ekonominya lemah, tapi dia menginginkan harta yang lebih tinggi. Kan bisa seperti itu kan. Kemudian la syadid itu adalah benar-benar tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dengan dunia. Jadi, kalau kita lihat di ayat ini, karena cintanya terhadap harta, ini hampir-hampir membunuh kita. Di ayat 8 ini Allah menceritakan kepada kita. Jadi orang sebenarnya dalam hidup ini kan butuhnya nggak banyak ya Mas Walidi ya. Jadi tempat tinggal, makan juga sekenyangnya kan, secukupnya saja. Tapi orang yang cukup dengan gajinya, kemudian karirnya, dia menginginkan lebih. Sehingga apa? Dia spend waktu lebih lagi untuk bekerja dan untuk mendapatkan yang lebih lagi, mendapatkan yang khair tadi. Yang lebih mobilnya, yang lebih rumahnya, yang lebih halamannya, yang lebih rekeningnya kan gitu. Kalau udah mobilnya sudah ada, yang lebih mereknya, yang lebih brandnya. Nah, ini kan berarti kan sebuah pertarungan dalam kehidupan ya Mas Holidi ya. Antara loyalitas terhadap Rob kita dan loyalitas terhadap dunia. Dan seringkali kita itu terperangkap dengan loyalitas terhadap dunia kita dan kita tidak loyal terhadap Tuhan kita. Jadi saya teringat sama kisahnya ini Mas Holidi. Kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan dibuang oleh kakaknya, kemudian ada di sebuah sumur, kemudian diperdagangkan, dijual belikan dengan harga yang murah. Ketika diperjualkan belikan dengan harga murah, akhirnya dibelilah oleh seorang pejabat, raja muda, nomor 2 setelah raja gitu loh. Kemudian dibawa ke istananya dia, kemudian di istananya dia ini dirawat dan akhirnya tumbuh. Beberapa tafsir mengatakan usianya sampai 18 sampai 20 tahun. Dan di situ istri dari raja muda ini menggoda Yusuf. Kemudian Yusuf tidak mau, kemudian setelah tidak mau, tersebarlah berita, karena ketahuan yang robek adalah baju belakangnya, berarti yang melakukan itu adalah perempuannya, dan setelah itu tersebar berita dan jadi bahan gosip di kalangan istana dan di kalangan masyarakat. Walaupun pada saat itu belum ada WA ya Mas Khalidi ya. Belum ada sosmed, ya. Belum ada IG, belum ada infotainment. Tapi tersebar. Kemudian akhirnya diundang perempuan-perempuan elit pada saat itu, kemudian diminta mengupas buah, kemudian dikasih pisau, kemudian Nabi Yusuf diminta, ayo Yusuf, kamu jalan. Dan akhirnya perempuan itu melukai dirinya sendiri. Dan pada saat itu Nabi Yusuf kan diketahui oleh suaminya sebenarnya kan dia tidak bersalah. Dan orang juga tahu bahwa dia nggak bersalah. Si perempuan ini, itu yang bersalah. Tapi perempuan itu memerintahkan Yusuf untuk berjalan di antara perempuan-perempuan elit pada saat itu. Nah, ketika melakukan itu kan berarti dia loyal terhadap tuannya kan sebenarnya. Si perempuan itu kan tuannya. Namun, ketika diperintahkan untuk melayani perempuan-perempuan yang lain, maka loyalitasnya dia langsung berubah tuh. Dia tidak loyal terhadap tuannya, habis itu dia bergeser, dia lebih baik loyal terhadap Tuhannya. Tidak mau mengikuti nafsu dari perempuan-perempuan itu kan. Nah, sekarang gini Mas Walidi. Nah, Mas Walidi kan ini masih muda nih. Mungkin bisa sharing kepada para sahabat Quran sekalian, gimana nih supaya kadang kan dalam pekerjaan kita kan ada bos kita, ada atasan kita, namun ketika perintah itu bertentangan dengan perintah agama, berarti kan harusnya kita men-switch loyalitas kita kan terhadap Tuhan kita. Nah, gimana supaya kita bisa menjaga itu, Mas Khalidi? Iya, saya banyak menemui ya, ada saudara yang mengalami kerja di perusahaan asing, dan berikutnya selalu pas jaga kok, pas harus standby di pabrik itu, pas sholat Jumat, gitu kan. Gitu kan. Satu kali dia udah minta izin gitu kan bahwa dia mau sholat Jumat atau tetap nggak diizinin, nyari ganti sama temennya nggak ada yang mau gitu kan. Terus terjadi lagi di minggu berikutnya sampai 2 kali dia nggak sholat Jumat. Terus akhirnya yang ketiga dia bisa sholat Jumat di minggu ketiganya. Terus jalan lagi, ternyata gitu lagi. Gitu kan. Ya berat juga, dia udah punya anak, punya istri ya, untuk wajib kan nafkain kan. Ya. Kalau waktu saya di Mesir kan syuting film Ketika Cinta Bertasbih 35 hari di sana. Saya itu kan dapat uang saku ya. Dari PH ya.
Nah, dapat uang saku, itu kurang lebih mungkin 80% saya beliin buat beli buku tuh, kitab-kitab. Saya merasa kapan lagi nih ke Mesir ya. Jadi saya satu koper pulang ke Indonesia, itu isinya kitab-kitab semua, Nah, buku semua. Kalaupun mungkin ada yang nggak kita mengerti, belum kita bisa paham ya, kita kan bisa tanya guru-guru kita, ustadz-ustadz saya, ada kiai-kiai saya di pesantren ya. Tapi saya suka tuh beli buku. Saya emang agak edik membaca, freak membaca. Ketika belajar teater di teater populer, ya teater Om Slamet Raharjo, sebelum main film Ketika Cinta Bertasbih kan saya belajar sinematografi di sana. ya. Ternyata aktor itu emang harus banyak baca, harus cerdas gitu kan. Jadi itu buat saya, ketika ke Mesir saya beli kitab-kitab itu. Nah, ngomong-ngomong tentang saudara saya yang kerja di pabrik perusahaan asing itu, memang menjadi dilematis karena hukumnya wajib nafkahin. Ya. Saya tuh baca di kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Itu kan ulama kontemporer yang saat ini sedang ngetop-ngetopnya ya, Grand Syekh Al-Azhar Mesir ya, beliau ya, yang statementnya selalu didengarkan oleh muslim seluruh dunia ya. Di kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan bahwa laki-laki itu wajib hukumnya nafkain istrinya, anak istrinya. Bahkan kalau nggak punya uang disuruh ngutang. Asalkan nggak riba. Misalnya utang saudara kan bisa. Hari ini nggak ada beras di rumah. Ya. Bulan depan baru gajian. Gitu kan. Ini laki-laki ya. Akhirnya pinjam saudaranya untuk anak istri harus makan. Nah, tapi hebatnya di Islam kan nggak disebutin bahwa berapa banyak, berapa besar. Yang penting layak. Layak menurut kamu. Ya. Menurut kita layak, yang ngasih anak istri selayak semampunya kita ya segini. Nah, jadi saya bisa memahami saudara saya itu. Akhirnya, tapi beliau itu memutuskan untuk keluar dari pabrik itu, perusahaan asing itu ya. Dan sempat 1 bulan, 2 bulan belum dapat kerjaan ya. Sampai berikutnya di bulan keempat, gitu, setelah nganggur lah, melamar sana-sini, baru dapat kerjaan. Dan ternyata ada hikmahnya gitu kan. Diterima di perusahaan yang gajinya lebih besar gitu kan, bisa sholat Jumat gitu kan. Alhamdulillah. Ya, masih bisa dinegosiasi, maksudnya nggak harus memaksa jaga mesin pabrik itu di hari Jumat gitu kan, dan nggak bisa dinegosiasi gitu loh. Jadi alhamdulillah ternyata Allah ngasih jawaban yang lebih baik gitu kan, keadaan yang lebih baik. Jadi intinya sebenarnya taat kepada Allah itu nomor 1 ya. Contohnya gini Ustadz ya. Ustadz kan tahu nih perjalanan saya kan. Iya. Di karir saya awal 2008 ya kan, kita audisi apa segala macam sampai main film di Mesir, sampai film Ketika Cinta Bertasbih itu meledak, ditonton 5 juta orang ya kurang lebih. Yeah. Sampai sekarang kan Ustadz nggak pernah lihat saya bermain di film atau sinetron yang peluk-pelukan, cium kening, pegang tangan. Iya, betul. Ya kan nggak pernah kan. Nah itu adalah salah satu prinsip saya Ustadz. Jadi saya itu dari tahun 2008 ketika kita dulu syuting film, produksi film ya, main film 19 tahun sebelum saya menikah, ya jauh ya, ketika usia 19 tahun. Saya tuh kalau menerima tawaran sinetron maupun film, saya selalu menyampaikan 2 hal. Yang pertama, tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan, atau ciuman. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islami atau enggak. Dari saya sebelum nikah, udah banyak banget tawaran ini. Tapi mohon maaf, saya tolak. Gitu kan. Pernah ditawarin sinetron peran utama. Perannya apa? Oh, boncengin pemeran utamanya naik motor Harley, moge. Kan harus pelukan gini kan. Waduh. Sinetron cinta-cintaan. Akhirnya mohon maaf saya tolak ya. Ditawarin iklan rokok, saya tidak merokok. Saya menghormati orang yang merokok masing-masing aja. Saya ditawarin sampai 2 kali berturut. Ada yang syutingnya di Amerika. Nilainya setahun kontraknya 500 juta. Tapi ya mohon maaf saya tolak. Waktu itu kan keadaannya saya lagi top-topnya kan, lagi pemeran utama, lagi muda kan, lagi di puncak karir lah. Itu pun saya tolak ya. Di 2019, dalam keadaan saya udah menikah pun, saya dapat tawaran peran utama. Itu kan. Awalnya saya ditawarin 150 juta. Saya ngetes, kalau 200 juta gimana? Oke, syutingnya cuma 20 hari kok di Jakarta, Bandung, Garut. Akhirnya besoknya dikabarin, ternyata di ACC permintaan saya, nego saya 200 juta. Gitu kan, tawaran utama di film itu. Terus berikutnya, orangnya ngomong, PH-nya ngomong, saya ini ya mas, saya sampaikan kepada produser dan udah oke 200 juta, kalau gitu kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya. Saya bilang, tunggu dulu pak, ini kan PH film baru ya yang saya kenal ya.
Tunggu dulu Pak, Anda sudah tahu belum tentang saya? Kenapa? Saya kalau main film menyampaikan dua hal, dua syarat. Yang pertama tidak memberadakan pegangan tangan pelukan, yang ketiga adalah saya cek dulu skenario-nya baik nggak, skenario Islami nggak, atau mendidik nggak. Akhirnya dikirim ke saya baca, innalillahi, ternyata ini film komedi. Bukan salah film komedinya, tapi ceritanya, saya tuh ketua geng motor, di dalamnya itu banyak perempuan pakai baju terbuka, ceritanya saya ketua geng motor, saya lihat cewek baju seksi pinggir jalan, saya godain. Waduh, mati nih 200 juta, tapi merusak image saya atau prinsip saya yang saya sampaikan. Akhirnya mohon maaf saya tolak. Nah, di sini tuh saya berprinsip memang saya nggak mengejar popularitas. Di pertama kali muncul dulu kan nggak ngejar popularitas, karena menurut saya akan capek ya, orang ngejar duniawi itu akan capek ya, gitu lah. Udah kita jalanin dengan prinsip yang ada sebaik mungkin. Dan saya punya prinsip itu bukan saya sok suci ya, saya juga pasti banyak dosa, banyak hilaf, tapi Mbok ya jangan ditambahin dosa kita gitu loh. Dan ada amanah besar dari film Ketika Cinta Bertasbih, dikenal sebagai Ustadz sosok Azam. peran yang Islami, itu kan berat ya buat saya ya. Jadi saya berusaha menjaga. Nah, ini Ustadz yang saya sampaikan nggak hanya mengejar popularitas, nggak hanya mengejar duniawi. Pastinya kan kalau saya mau ngejar duniawi, mungkin semua film aja saya ambil, semua sinetron, semua tawaran. Mungkin udah punya rumah tingkat 3 saya di Jakarta, tapi kan bukan itu. Karena yang kita cari kan di dunia ini kan, satu keberkahan, dua keselamatan ya. Saya pulang dari Mesir, mau balik lagi ke Jakarta untuk syuting film yang kedua di Jawa Tengah dan lain-lain. Saya salim ke ibu saya. Saya pulang kampung dikasih waktu seminggu waktu itu oleh produsernya. Saya salim kepada ibu saya, pamit mau ke Jakarta. Ibu saya ngomong gini, Kholidi, selamat dulu baru sukses. Selamat dulu Jadi, baru sukses. Dahsyat ya. Selamat dulu baru sukses. Itu kan, waduh, buat saya, wah, berat juga ya gitu kan. Saya bingung maknanya apa ya. Terus ibu saya ngomong, iya banyak orang sukses tapi nggak selamat. Wah, dahsyat nih. Iya, luar biasa. Bersyukur ya punya ibu seperti itu ya. Ya, alhamdulillah itu kan. Jadi, wah ini saya pegang betul tuh. Selamat dulu baru sukses itu luar biasa kan. Kadang analoginya gini, kita datang ke bandara atau stasiun buru-buru, ya nggak ngejar kesuksesan, nggak terlambat naik pesawat atau naik kereta, tapi nggak selamat ya, sama aja kan. Ya kan, kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ini menjaga keselamatan ini yang nggak gampang ya. Saya terus terang, akhirnya saya bersembunyi ya di dalam tujuan tidak mengejar materi, tidak mengejar duniawi. Harapan saya agar bisa selamat. Ya, saya nggak turutin tuh nafsu untuk ngejar popularitas, nafsu. Ya udahlah gitu kan. Kita hidup cuma sementara. Apa sih yang kita bawa ketika kita meninggal? Ya udah, itu memang benar kita terapin. Itu sih, Ustaz. Oke. Dan kalau ngelihat tren sekarang ya Mas Kholidi ya, kalau dulu kan salah satu film yang idealis ya, dan value-nya juga bagus adalah startingnya mungkin sebelum-sebelumnya juga udah ada, tapi di era itu adalah KCB itu menjadi sesuatu ya. Dan waktu castingnya juga Habibur Rahman juga mengcasting sesuai dengan karakternya, dan orang itu juga harus bisa match dengan karakter itu. Dan alhamdulillahnya memiliki impact juga ya, karena memiliki impact kepada orang-orang yang bermain di film itu untuk menjaga amanah yang sudah dititipkan kan sebenarnya, untuk menjadi karakter yang baik juga kan. Oke. Nah, saya tertarik gini Mas Walidi, kalau sekarang kita lihat bahwa tren sekarang di zaman kita sekarang, ternyata banyak juga loh artis yang sudah melakukan hijrah dan memiliki prinsip yang baik juga. Jadi yang saya dengar di dunia entertainment itu, ketika mereka syuting, saya nggak mau pasangan dengan lawan jenis saya. Maksudnya lawan selain istri saya. Yang bukan istrinya. Ya. Jadi kalau dengan istrinya, dia kalau berpegangan tangan masih oke, karena pasangannya adalah istrinya dia. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya perlu kita berikan apresiasi kepada mereka. Mereka tetap mencari nafkah tadi, mencari nafkah wajib hukumnya untuk memberikan nafkah buat istrinya, sekaligus dia tidak melanggar syariat. Bahkan beberapa artis juga yang saya dengar belakangan dari sutradara
Dan beberapa produser, mereka kasih syarat. Saya nggak mau sholatnya di lokasi syuting. Saya mau sholatnya di masjid katanya. Dan ketika itu di break ketika sebelum azan, break, dan mereka sholat. Dan ternyata setelah dievaluasi, itu jauh lebih efektif katanya. Kata si sutradara, produser ini. Dia bilang lebih efektif. Kenapa? Biasanya kan kalau kita break misalnya jam 1 atau jam 2, ada orang yang masih makan, ada orang yang dicari dia masih sholat. Tapi ketika sholat tepat waktu gitu loh, orang semuanya sholat, habis itu langsung makan. Dan ada di lokasi syuting. Jadi makin efektif katanya. Dan ini kan salah satu keberkahan yang kita bisa dapatkan kan. Betul. Nah, pertanyaan saya gini Mas Walidi. Tadi Mas Walidi cerita bahwa masuk ke dunia entertainment sebelumnya belajar acting juga kan? Belajar acting, belajar kaitannya dengan seni peran, kemudian masuk ke film, kemudian masuk ke sinetron, kemudian tetap menjaga prinsip-prinsip itu, dan nasihat Ibu tadi luar biasa, mencari selamat dulu sebelum sukses. Itu dalam sekali nasihatnya, walaupun kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Dan kalau misalnya kita lihat hubungannya tadi habis Mas Holidi juga cerita, belajar ilmu komunikasi. Kadang-kadang kan ada pemahaman seperti ini. Loh, dunia entertainment itu kan bukan dunia religius. Belajar ilmu komunikasi, kalau nggak salah, Mas Holidi belajarnya ke Amerika ya? Enggak. Waktu itu kan ada tawaran beasiswa itu, tapi saya kan kontrak eksklusif 5 tahun ya. Oh, jadi nggak bisa pergi? Jadi nggak bisa pergi. Ilmu komunikasi di Indonesia, S1, S2-nya di Indonesia. Di Indonesia. Oke, balik ke ilmu komunikasi. Loh, kan ilmu komunikasi kan bukan ilmu Islam. Nah, itu kan pendapat-pendapat yang disampaikan. Nah, kalau ada pendapat-pendapat seperti itu, gimana nih tanggapan Mas Holidi terhadap hal-hal seperti itu? Bisa nggak sih sebenarnya memadukan, kemudian kita melihat, mewarnai itu? Kayak dunia entertainment tadi, satu kita bisa diwarnai dengan entertainment itu, dan akhirnya diri kita hilang identitasnya. Komunikasi juga bisa menghiasi diri kita terpengaruh, atau kita bisa menghiasi sehingga menjadi lebih baik. Gimana tuh Mas Khalidi? Ya itu keren banget. Jangan sampai hilang identitas, itu keren ya. Kalau saya gini, saya bisa bertahan sampai 2019 saya masih main film ya. Sampai 2020 saya masih main film, masih ada tawaran sinetron, masih ada iklan tayang di TV yang terbaru bulan ini tayang ya. Saya bilang karena saya punya identitas, karena saya mempertahankan prinsip dan akhirnya punya karakter. Dari dulu saya berpikir kalau cuman ganteng-gantengan doang, pasti ada yang lebih ganteng. Tiap hari artis baru muncul. Iya. Betul. Ya, lebih muda ya juga. Lebih muda gitu kan. Ya, lebih muda, lebih happening, lebih mungkin punya fans lebih baik dan lain-lain. Tapi kita lihat, balik lagi Ustadz ya, tren ya. Ustadz juga kan di dunia entertainment memahami. Tren itu kadang setahun 2 tahun hilang. Betul. Karena artis ini tidak punya karakter, hanya ngandelin fisik. Ya. Kalau fisik mah di atas langit ada langit ya, gitu kan. Mau cantik apapun, ada yang lebih cantik lagi nanti, ada yang lebih sukai publik. Gimana kita nggak bisa lihat selera publik kan, gitu kan. Tiba-tiba ada artis yang baru muncul ternyata disukai banyak orang, akhirnya yang udah terkenal duluan kalah, itu kan jadi biasa kan di dunia showbiz seperti itu kan. Dan nah ini ya saya bilang bahwa saya harus mempertahankan prinsip ini. Ternyata ini yang bikin saya bertahan sampai 10 tahun. Kan dulu awal-awal masuk dunia entertainment kan orang-orang senior-senior itu pada bilang, pokoknya artis tuh hitungannya 5 tahun. Ya nggak? Iya. 5 tahun, di atas 5 tahun kamu bisa bertahan, kamu masih ada job di TV, berarti kamu sukses. Kalau sebelum 5 tahun kamu hilang. Iya. Betul ya, Ustadz ya? Iya, betul. Nah, ya inilah saya bilang ya, buat pemirsa juga, sobat-sobat semua yang nonton, bahwa mempertahankan karakter itu penting. Tadi Ustadz Khairul menyampaikan Ustadz Khairul bahwa jangan sampai kehilangan identitas ya. Dan kalau saya bicara tentang ilmu komunikasi, saya lulus SMA 2007, main film 2008, kuliah 2009, karena 1 tahun itu audisi syuting film di Mesir dan lain-lain. Gini, kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Waktu itu yang pertama, ya, ada hubungan dengan kerjaan saya, relate dengan kerjaan saya.
broadcast kan, saya ngambilnya broadcast, ada hubungannya dengan produksi syuting, film, televisi, radio, dan lain segala macam. Jadi sangat memudahkan saya. Dan memang 2007 itu lagi happening banget jurusan ilmu komunikasi. Lagi oke-okenya lah, lagi top-topnya lah, lagi diburu lah di semua kampus jurusan ilmu komunikasi. Semua pada pengen ambil jurusan komunikasi. Ya. Dan saya kuliah di situ. Terus berikutnya, dan saya mengkaji juga, karena di mata kuliah dasar itu kan ada ilmu psikologi. Jadi, ternyata kalau dihubungkan sama Islam, apakah ilmu komunikasi ada hubungan sama Islam? Saya bilang ada. Nabi Muhammad gimana gak menggunakan ilmu komunikasi ketika berdakwah? Kan harus komunikasinya bagus. Betul. Ya. Terus lagi happening berikutnya, di tahun berikutnya, tentang psikologi. Ya. Nah, gimana Nabi Muhammad nggak menggunakan ilmu psikologi untuk mempengaruhi umat, untuk mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, kafir Quraisy dan lain-lain ya, untuk bisa masuk ke Islam, untuk hijrah ya. Jadi ternyata Nabi kita udah menggunakan duluan ya. Ya di surat Al-Baqarah ya, macam-macam ya. Terus ada Allah mengingatkan Nabi Musa untuk menegur Firaun ya, nggak boleh dengan kata-kata kasar atau dibentak ya, harus dengan halus ya. Itu kan komunikasi ya. Jadi di Al-Qur'an juga Allah mengingatkan kita, Allah mereminder nabi-nabi kita itu dijaga nih, komunikasinya harus baik, adabnya ya. Istilahnya mauidhah hasanah lah, dengan kalimat-kalimat yang baik ya, bil ahsan lah, dengan kebaikan ya. Nah, inilah saya bilang banyak ilmu yang sebenarnya udah dilakukan duluan oleh nabi-nabi kita ya di zaman sejarah Islam ya. Tapi sekarang aja istilahnya baru ya, istilahnya baru dan lain segala macam. Dan itu saya terapkan ketika saya S1 ilmu komunikasi. Waktu itu dari film syuting sinetron di Puncak ya, di Ciawi, di Bogor. Saya kuliahnya di Jakarta Selatan. Jadi saya perjuangkan betul, karena saya dapat beasiswa, IP harus di atas 3,00 sambil kuliah, sambil syuting. Waktu itu syutingnya selesai subuh terus, azan subuh baru break, kuliah 7:30 pagi kan, semester awal. Berat ya di drop di rumah sama mobil kru, naik motor ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar hampir nabrak. Akhirnya besoknya saya minta di drop di masjid di kampus. Mandi di kampus, tidur bentar, 7:30 kuliah, masuk kelas, ngantuk-ngantuk itu saat saya sampai rekam suara dosennya itu, ngantuk-ngantuk, sampai akhirnya ngerjain tugas di lokasi syuting, belajar di lokasi syuting ya, di mobil, istirahatnya cuma di mobil kadang. Saya ngambil IP pertama, semester pertama itu alhamdulillah IP saya 3,76. Masya Allah. Dengan seperti itu ya. Saya nantang diri saya, men-challenge diri saya, jangan-jangan cuma kebetulan nih. Semester 2 alhamdulillah tetap stabil 3,71, 3,7 lah, masih stabil. Maksudnya di sini saya memotivasi ya kepada sobat pemirsa semuanya yang nonton, bahwasannya kalau mau sukses ya, no excuse, jangan banyak alasan. Jangan alasan, wah rumah saya jauh ke tempat kuliah, wah saya nggak terlahir dari orang tua yang banyak hartanya, itu kan excuse ya, banyak excuse. Saya kenal profesor termuda di Indonesia, Profis, 33 tahun udah jadi profesor, S2, S3 di Perancis, guru besar ekonomi UI ya, dekan gitu kan, dekan termuda waktu itu juga. Itu terlahir dari ibunya buta huruf, tidak bisa baca. Hanya buruh tani di Surabaya. Sama-sama Jawa Timur ya Mas saya. Kalau saya ngobrol sama beliau pakai bahasa Surabaya. Ya, terus berikutnya 2 tahun ditinggal bapaknya. Ya, tapi beliau jadi profesor, 33 tahun udah jadi profesor. Jadi kita jangan banyakkan alasan untuk nggak sukses. Kita harus sukses. Jangan banyak alasan kalau mau sukses. Sudah itu aja intinya, prinsipnya. Iya. Oke, menarik sekali. Kebetulan saya juga Jawa Timuran, saya Madura, Mas. Oh, Madura. Tojo Dina. Ada satu pertanyaan sebelum nanti kita konklusi. Sebenarnya kalau saya pengennya sampai akhir surat, tapi kan karena berhubung waktu, nanti kita coba summary aja. Ini Mas Khalidi ada sebuah pertanyaan. Apabila orang miskin diuji sabarnya, orang miskin diuji, orang kaya diuji hartanya,
Kalau sebagai artis, kira-kira diuji apanya nih Mas Khalidi? Ya itu, diuji ingin nerima semua job gitu Semua kan. job ya. Tapi kalau nggak sesuai prinsip kita, ya masa kita terima. Kan nggak enak ya kerja nggak sesuai dengan hati. Hati, Kalau betul. kalau uang itu akan sirna, ya Ya, kan. Tapi betul. kalau ilmu, ya, terus karakter itu akan bertahan. Itu Betul. sih. Ya. Jangan mengkhianati value ya. Iya, jangan mengkhianati value dan kan sekarang kan lagi ramai tentang hijrah-hijrah itu juga kan ya. Itu kan tentang hijrah-hijrah. Kadang apa? Orang-orang tuh berpikir ketika hijrah semuanya jadi lancar, ketika Betul. hijrah rezekinya jadi banyak, duitnya banyak. Ya mohon maaf ya, itu kurang tepat, harus kita luruskan gitu kan. Ya, saya mengkaji sebuah ayat ahasibanasu ayatroku ayakulu amanah wahum laftanun. Kan itu Allah nanya kepada kita, manusia apakah kamu beriman? Ketika kita jawab iya ya Allah, kami beriman kepadamu. Kata Allah di jawaban selanjutnya, kami akan uji kamu seperti orang pendahulu kamu. Siapa orang pendahulu kita? Ada para nabi ya, para rasul ya, para orang-orang soleh itu kan diuji betul. Betul. Saya soalnya pernah Ustaz ngalami gitu Ustaz. Nah. Kan habis nikah nih ya, habis nikah udah lama nggak puasa Senin Kemis lah ibaratnya gitu ya, kan gitu kan. Ya. Terus mau mulai lagi lah puasa Senin Kemis ya, untuk di apa istilahnya puasa sunnah lagi Senin Kemis. Paling udah 3 bulanan lah nggak puasa Senin Kemis. Ternyata malah mobil saya ditabrak ketika mau buka puasa di luar rumah, itu kan. Buka puasa di luar rumah. Istri saya ngomong, mau buka puasa di rumah atau di luar nih Mas? Di luar aja yuk, sambil jalan-jalan ngajak anak-anak. Ternyata saya berjalan-jalan, wah kita makan di rumah makan itu yuk. Ada tukang parkirnya padahal, malah mobil saya ditabrak. Wah, kena ditabrak bajai, terus tukang bajai minta maaf, ini ya udahlah Pak, ini nih. Ternyata penyoknya parah. Ya. Nah di sini saya berpikir, wah udah lama nggak puasa Senin Kamis, udah 3 bulanan mau puasa lagi, niat buka puasa malah mobil saya tabrak. Keadaannya mobilnya baru, dalam artian dulu kita mobil kecil karena punya anak kan harus bawa bantal, beli mobil yang MPV lah, yang mobil keluarga ya. Wah penyok parah ternyata. Sampai di tempat makan pun saya buka menu itu lihat soto Lamongan berubah jadi bajai, saking nggak ikhlasnya. Yang nabrak mobil saya kan bajai. Buka menu lagi ada bakso Malang, kayak soalnya masih teringat bajai itu kan. Di sini saya berpikir, ya kenapa ya gitu kan, niatnya baik tapi malah diuji. Nah ini yang saya ingetin kepada sobat semuanya, bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu ada aja. Saya nggak sekali 2 kali begitu. Kalau SMA dulu puasa Senin Kamis, terus pengen ningkatin lagi puasa Daud, sebenarnya tujuannya bukan so ini so itu, tapi kan saya merantau di Jakarta, sehari uang 10.000 sehari, uang saku saya. Tujuannya apa? Ketika di hari Rabu teman saya ngajak makan ke kantin, ayo Holiday ngajak makan ke kantin. Oh sorry, gue lagi nggak makan hari ini. Nggak makan, kenapa? Lu puasa? Puasa apa ini hari Rabu, bukan Senin Kemis? Wih, Holiday puasa Daud, lu keren banget. Dalam hati tujuannya padahal untuk hemat uang saku. Nah, itu saya lakukan ya ketika SMA ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh saya rasakan betul. Jadi kadang ujiannya makin berat ketika kita melakukan suatu kebaikan yang baru. Ya, Anda silakan dicoba deh, gitu, melakukan amal ibadah yang baru itu, maksudnya menambah ya, kayak menghidupkan amalan-amalan sunnah. Itu ujiannya akan berat banget. Jadi kita diuji oleh Allah itu bukan karena kita itu tidak disayangi, justru mungkin karena kita disayangi. Karena Allah itu pengen tahu sejauh apa sih iman kita kepadanya, sedalam apa, sebesar apa ya. Coba contohnya, kalau mobil saya ditabrak pada saat buka puasa Senin Kamis, sudah lama nggak puasa Senin Kamis, niat puasa Senin Kamis, malah mau nyari buka puasa malah ditabrak. Terus saya nggak puasa Senin Kamis lagi. Berarti iman saya cuma setebal bodi mobil dong. Iya. Contoh ke masjid, kita pakai sendal. Hilang. Kalau nggak boleh suudzon, mungkin ketuker ya. Apakah besok kita nggak ke masjid lagi? Berarti iman kita cuma sekedar setebal sendal jepit dong. Besok kita harus jangan begitu ya. Kita harus besok datang ke masjid lagi, datang lebih awal, pulang lebih cepat. Sambil ngecek di tempat sendal, ada yang lebih bagus nggak? Balas dendam. Bercanda. Maksudnya,
Jangan sampai begitu ya. Karena suatu hal kita diuji, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya jangan sampai orang habis datang ke kajian, pulang bannya bocor, terus marah-marah gara-gara ikut kajian ke masjid nih, jadi ban bocor. Itu kan salah ya. Betul. Jadi beneran deh, kalau mau hijrah, mau memperbaiki diri, ya segala konsekuensinya. Allah pasti menguji kita. Tapi kan kita berdoa, ya Allah jangan sampai engkau uji yang di batas kemampuan kami, ya kan gitu kan. Atau engkau berikan kekuatan kepada kami, kan itu kan. Ya, betul. Itu sih, Ustaz. Oke, luar biasa, sharing yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan para sahabat Quran juga bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebagai penutup nih Mas Kholidi, saya share sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur. Bu'thira itu membongkar-bongkar. Jadi kalau kita cari barang di sebuah laci gitu, kemudian kunci yang lain kita buangin, kemudian yang kita akan cari itu yang ada di dalam laci itu. Jadi kita mencari sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga itu? Wahussilama fis sudur. Yang dilahirkan yang ada di dalam dada. Kemudian itu akan dicek, cari yang paling berharga apa. Apakah yang di dalam dada itu adalah hati kita kan? Hati kita itu yang ada apa? Apakah kita loyalnya terhadap dunia atau loyalnya terhadap Rob kita? Yang berbahaya adalah kalau kita loyalnya adalah terhadap dunia kita. Kita tidak loyal terhadap Allah kita. Bahwa ayat ini bukan berarti bahwa menganjurkan umat Islam menjadi orang yang miskin. Bukan. Tapi kalau mencapai sesuatu, kesuksesan, misalnya popularitas, kekayaan, harta, maka popularitas dan kekayaan itu digunakan untuk kebaikan, untuk menjadi amal kan, untuk mengantarkan apa? Mengantarkan kita kepada loyalitas kepada Rob kita. Digunakan untuk sedekah, membantu keluarga yang tidak mampu. Sekarang misalnya zaman corona banyak orang yang keluarga kita nggak mampu, nggak punya handphone misalnya, kita bisa belikan, kemudian dan segala macamnya. Termasuk pulsa ya. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa lakukan. Kemudian yang terakhir adalah inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. La khabir itu kan mengawasi dari segala sisi. Dan kalau kita lihat hubungannya dengan ayat kelima tadi, menyerbu di tengah-tengah musuhnya. Musuhnya dia lompat tinggi, kemudian sekarang di tengah-tengah musuhnya. Musuhnya mengamati dia. Sedangkan di ayat terakhir, Allah mengatakan, la khabir, aku mengawasi engkau dari segala sisi. Ini kan keindahan di dalam surat Al-Adiyat ini ya. Ternyata satu bagian ayat kita pelajari, kita dapat depth-nya, kita dapat kedalaman, kita dapat wisdom-nya. Ketika kita melihat strukturnya ini juga kita, wow, luar biasa ya. Masya Allah, Allah menceritakan surat ini, disusunnya sedemikian rupa sehingga susunannya juga luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini dan sharing dari Mas Kholidi tadi, menjadikan kita menjadi muslim yang loyal terhadap Tuhan kita. Kuda saja loyal terhadap tuannya, manusia sesungguhnya harusnya lebih loyal dibandingkan seekor kuda. Ini adalah sindiran buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya Mas Kholidi. Terakhir mungkin dari Mas Kholidi sebagai penutup yang bisa disampaikan buat para sahabat Quran. Silakan Mas Kholidi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selalu kami jibatika rahmatika wa azima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli itsmin wa la taqalidan ban ila fartahu fala haman ila farjatahu wala hajatan illa qadita haramur rahimin wala hajatan illa qadaramur rahimin wala hajatan illa qadaramur rahimin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Tentunya saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Quran ya. Semuanya, kepada Ustadz Khairil Alam dan juga tim yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan saya untuk berbagi ya. Dan kesempatan ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal kebaikan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah, yaumil hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tuh menggarisbawahi kondisi yang saat ini terjadi kepada kita, bahwa di kondisi pandemik ya, kita tetap waspada COVID-19, kita semakin dekat dengan kematian. Gitu. Banyak efek yang tidak kita duga ya. Orang-orang itu malah merindukan masjid satu ya, merindukan beribadah ya. Kan sempat nggak boleh datang ke masjid kan. Sekarang itu setiap
eh, azan gitu kan, kita sholat di masjid itu selalu ramai ya, meskipun dengan protokol kesehatan. Terus sholat Jumat juga. Jadi orang tuh ada kerinduan ya. Rindu ingin melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Mungkin juga akhirnya orang pada berpasrah diri ya. Kalau saat ini kita dipanggil oleh Allah ya siap nggak siap kita harus berserah diri. Ya, kalau dulu mungkin pikiran kita meninggal usia 80-an tahun mungkin misalnya gitu kan. Kalau sekarang yang muda aja banyak yang udah meninggal ya kan. Saudara-saudara kita nakes ya, itu kan penjaga rumah sakit, perawat dan lain-lain itu juga banyak menjadi korban ya atas pandemik ini ya. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ya, sobat Quran semuanya, saya sedikit sharing bahwa intinya ayo kita sama-sama makin dekat dengan Quran. Bahwa artikel aja kita baca, masa ini ibaratnya kompas kita untuk menjalankan hidup nggak kita baca tiap hari ya. Istilahnya broadcastan di grup WhatsApp aja kita baca ya. Masa ini Allah menurunkan bentuk kasih sayangnya melalui surat-surat cintanya ya di Al-Quran, masa nggak kita kaji, itu kan ya. Padahal ini yang bisa menyelamatkan kita ya di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Ini menjadi penerang kubur kita nih Al-Quran nih, gitu ya. Jadi penerang kubur kita, ya masa nggak kita genggam, nggak kita peluk, ya nggak kita kaji ya. Oleh karena itu saya mendukung ya apa yang dilakukan oleh Ustadz Khairul Alam dan tim, mengkaji Al-Quran per ayat ya, dan ringan kajiannya beliau, terus maknanya dalam, tadi beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang memang deep ya, dan penuh wisdom ya, jadi kita kaji ya, yang diurai oleh Ustadz Khairul Alam ini keren, ringan, dan juga membuat kita semakin semangat lah untuk cinta Al-Quran. Kadang-kadang ada orang yang mohon maaf menyampaikan Al-Quran terlalu berat ya. Efeknya kan mau belajar aja udah wah, kayak berat banget gitu. Nah ini saya suka nih gayanya Ustadz Khairul Alam yang ringan, mudah, cerdas, dan juga menggunakan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa intelektual yang relate dengan keadaan saat ini ya. Untuk anak-anak milenial juga nyambung nih. Terima kasih ya Ustadz ya. Sudah dilibatkan ya. Mohon maaf saya kalau ada salah-salah dan tim. Terima kasih baru bisa gabung hari ini nih. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa gabung lagi nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, terima kasih buat Mas Khalidi, dan kami juga mohon maaf saya pribadi dan tim juga jika ada sesuatu yang menyinggung yang tidak nyaman buat Mas Khalidi. Dan catatan kita juga yang paling penting adalah kita di program Quran Inspiration kita mempelajari Quran, bahwa saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran, bahwa apa yang kita sampaikan ketika misalnya itu bermanfaat, maka yang harus kita kagumi adalah Qurannya. Yang kita kagumi adalah Allahnya. Kalau ustadznya nggak ada saya, pasti ada ustadz-ustadz yang lain yang mengajarkan Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus mengagumi Al-Quran, dan mudah-mudahan tadi seperti Mas Khalidi, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi wasilah, menjadi penyelamat buat kita yang memberikan nur, memberikan cahaya untuk kelak ketika kita menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan di zaman COVID-19 seperti sekarang ini, kita tidak berleyeh-leyeh, kita harus tetap semangat, bahkan harus digenjot, karena kematian kita itu sudah dekat. Karena ketika kita dinyatakan positif, maka sejak itu kita berpisah dengan anggota keluarga sampai 14 hari ke depan. 14 hari ke depan, bisa jadi kita pulang, bisa jadi kita nggak pulang. Jadi setelah kita dinyatakan positif, bisa jadi itu adalah akhir perpisahan kita dengan keluarga. Artinya sebelum masuk kepada fase itu, mau nggak mau, kita harus memperkeras usaha kita, berdakwah kita, ikhtiar kita, sedekah kita, sholat kita, qiyamul lail kita, ke masjidnya juga, jamaahnya, kajian Qur'annya kita harus tambah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.